Adegan film ayunan pesawat muncul. Ethan sedang mencoba untuk melompat ke pesawat. Dia kemudian menyeimbangkan untuk memasuki badan pesawat. Pada saat ini, pesawat tiba-tiba berubah arah, Ethan tidak bisa tahan lagi, jadi dia jatuh dari sayap. Untungnya, dia bisa berpegangan pada pintu pesawat. Dia berteriak kepada rekan setimnya Ben untuk cepat membuka pintu pesawat. Pada titik ini pilot menarik alat kontrol. Pesawat segera memasuki mode lepas landas. Ben, buka pintunya sekarang. Baiklah, aku sedang berusaha. Pesawat sudah lepas landas. Ethan tidak bisa kembali. Dia cuma bisa berpegangan pada pintu pesawat. Setiap detik ada bahaya jatuh. Baiklah, sudah selesai. Membuka pintu yang salah. Tapi rekan setim ini membuka pintu yang salah. Ethan masih tidak bisa masuk. Pada saat ini, kokpit menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jadi buru-buru mengirim orang untuk memeriksa. Dengar, aku sudah membuka pintu di samping. Setelah mencoba, pintu akhirnya terbuka. Segera, Ethan tersedot ke dalam pesawat. Segera setelah dia membuka mata, dia melihat sekelompok roket gas beracun yang cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Misi Ethan adalah mengambil semua barang ini. Prajurit yang keluar untuk memeriksa juga menemukan sesuatu yang tidak normal. Tapi semuanya sudah terlambat. Pada titik ini, Ethan dapat mengikat parasut. Hal yang lebih menarik masih tertinggal. Ethan, setelah berhasil mencuri roket, segera diberi misi baru. Tapi dia menemukan sebuah organisasi bernama Syndicate telah membobol sistem mereka. Dan tanyakan pada Ethan kalau dia tidak bergabung dengan mereka, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan. Begitu dia selesai berbicara, sejumlah besar gas beracun keluar dari saluran ventilasi. Ketika Ethan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, orang misterius muncul di depannya dan menembak seorang rekan wanita. Ethan dengan panik menggedor pintu kamar, tapi tidak berhasil. Pria misterius itu dengan tenang pergi. Ethan juga secara bertahap jatuh koma. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya diikat dan dikunci di ruangan yang gelap. Pada saat dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seorang gadis yang membawa obat ke dalam sepertinya mencoba melakukan sesuatu padanya. Orang ini memiliki tangan dan kaki yang diikat pada sebuah tiang. Di depannya ada seorang pembunuh wanita yang cantik. Dia membuka kancing bajunya dan mengeluarkan jarum yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian dia melepas sepatu haknya, menyingsingkan lengan bajunya, dan perlahan berjalan menuju Ethan. Tepat ketika sesuatu akan terjadi, tiba-tiba sekelompok orang bergegas masuk. Pemimpin datang di depan Ethan, dia langsung memukul Ethan tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian dia membuka kotak barang dan mengeluarkan gergaji. Pada saat ini, pembunuh wanita menunjukkan kunci di tangannya kepada Ethan. Ethan melihat itu dan langsung mengerti, ketika pemimpin itu berjalan di depannya. Lisa menarik perhatian, Ethan menggunakan momen itu untuk melompat dan menendangnya, menyebabkan orang itu memukul kepalanya dan pingsan. Lisa mengambil kesempatan untuk melempar kunci ke Ethan. Orang-orang lainnya melihat itu dan segera bergegas menyerang Lisa. Empat orang menyerang bersama jelas membuat Lisa kalah. Ethan tidak terus membuka kunci, dia memanjat tiang itu. Mereka berdua bekerja sama dengan sempurna untuk menangani sekelompok orang itu lalu dengan cepat pergi dari sana. Ethan sangat penasaran, Lisa adalah anggota penting dari organisasi sindikat. Mengapa membantu dia? Tapi dia tidak menjawab. Jawabannya akan menyusul. Setelah melarikan diri, Ethan segera memanggil sahabatnya Brand dan mengetahui bahwa Biro Intelijen telah membubarkan IMF, semua anggota tidak lagi di bawah manajemen Brand. Mereka juga menempatkan Ethan di daftar yang paling dicari. Ethan mendengarnya, dia mengerti segalanya. Dan mengatakan bahwa dia pasti akan menemukan dalang di belakang kisah ini. Tidak lama kemudian, Ethan mendapat petunjuk. Sindikat akan mengirim pembunuh ke teater Wina untuk membunuh Presiden Austria. Untuk mencegah konspirasi organisasi ini, Ethan mencari teman lamanya Ben untuk bekerja sama. Setelah menyelinap di dalam teater, Ben mengeluarkan sebuah buku. Anda tidak akan mengira buku ini adalah sebuah komputer. Ben meretas sistem kamera teater. Dan menemukan seorang pria dengan perilaku mencurigakan. Ethan menerima informasi itu, segera pergi berperang. Sekarang si pembunuh telah mencapai puncak tribun.
Dia mengeluarkan alat musik dari koper dan menuangkan amunisi di atasnya dan kemudian mulai memasangnya. Alat musik itu tiba-tiba berubah menjadi senapan mini. Sementara itu, Lisa juga ada di teater. Anda adalah pembunuh kunci dari upaya pembunuhan ini. Pada saat ini, dia menarik keluar pipa besi di pagar dan mulai memasang senapan sniper. Kemudian keluarkan buku musik dan buka halaman ketiga. Ketika lagu mencapai nada ini, saatnya untuk membunuh. Lisa menemukan posisi yang cocok, merentangkan kakinya yang panjangnya 1 meter, menggunakannya sebagai penyangga senjata. Arahkan pistol ke sasaran, tunggu saat yang tepat. Sementara itu, Ethan menemukan pembunuhnya di tribun. Ketika dia tidak memperhatikan, dia melompat turun dan menekannya ke tanah. Dua orang bergegas untuk bertarung di gantung kecil. Selama waktu ini, Ethan juga menemukan bahwa ada pembunuh ketiga di ruang kontrol. Situasinya tidak memungkinkan tahan lagi. Ethan memanfaatkan tiang penopang yang terangkat, memanfaatkan kesempatan untuk menendang lawan ke bawah. Kemudian ambil pistol berbentuk aneh itu. Setelah beberapa saat meneliti, Ethan segera memuat. Ketika dia akan berurusan dengan pembunuh di ruang kontrol. Kemudian menemukan bahwa Lisa di dekatnya juga menargetkan. Ini adalah saat ketika dia bersiap untuk bertindak. Apa yang harus Ethan lakukan? Bagaimana satu peluru bisa menghadapi dua musuh sekaligus? Mari kita lihat bagaimana Ethan melakukannya. Dia mengangkat senjatanya dan membidik target yang terbunuh lalu menarik pelatuknya. Peluru itu mengenai bahunya. Setelah insiden itu terjadi, penjaga di sekitarnya dengan cepat membawanya pergi. Ini meninggalkan pembunuh tanpa target pada saat yang sama. Pembunuhan itu dihentikan. Tapi si pembunuh menemukan Lisa di dekatnya. Lisa melihat Ethan di tiang penopang. Dua orang secara bersamaan melepaskan tembakan ke sasaran. Pada saat ini, Ben segera pergi ke ruang kontrol, segera bergegas untuk bertarung dengan si pembunuh. Lisa, setelah melihatnya, melepaskan tembakan yang menentukan ke arah pembunuh yang menembaknya lalu dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Tapi sekelompok penjaga keamanan membobol teater. Semua pintu keluar sekarang diblokir. Sementara Lisa tidak yakin apa yang harus dilakukan, Ethan tiba-tiba muncul. Lisa langsung mengenalinya. Ethan membawanya untuk berayun turun dari atap. Keduanya tenang untuk bersiap pergi. Tetapi pada saat ini, mobil yang membawa presiden yang baru saja lolos dari kematian tiba-tiba meledak. Menyebabkan orang-orang di dalam mobil mati. Pada saat ini, Ben datang untuk membantu. Keduanya buru-buru meninggalkan teater. Di dalam mobil, Ethan melanjutkan untuk menginterogasi Lisa. Ternyata dia adalah agen khusus dari badan intelijennya. Bertanggung jawab atas area di Syndicate. Dan mistikus itu adalah Len, kepala sindikat. Karena terakhir kali dia secara sukarela melepaskan Ethan, Len meragukannya. Alasan mengapa dia mengirimnya dalam misi pembunuhan adalah karena dia ingin menguji kesetiaannya. Dan dua pembunuh yang tersisa adalah untuk memastikan keberhasilan rencana. Jika tidak, bom akan meledak. Saat kami berbicara, pembunuh Len mengejar mereka. Untuk terus menjadi orang dalam. Lisa harus berpura-pura melompat keluar dari mobil untuk kembali bersama mereka. Dua orang yang lolos dari kecelakaan itu pergi ke markas rahasia. Mereka sedang menyelidiki informasi si pembunuh malam ini. Dan setelah menerima informasi dari analisis. Kemudian anggota Syndicate adalah semua agen khusus yang berhenti dari pekerjaan mereka dari berbagai negara. Dan hampir semua yang terjadi disebabkan oleh mereka. Di balik semuanya pasti ada konspirasi yang lebih besar lagi. Mereka secara tidak sengaja menemukan petunjuk yang ditinggalkan Lisa. Kemudian mereka mengikuti petunjuk dan pergi ke Maroko untuk mencari Lisa. Lisa berkata kepada Ethan. Untuk menggulingkan Syndicate, yang mereka butuhkan hanyalah sebuah buku catatan. Buku catatan berisi informasi tentang semua anggota organisasi itu dan organisasi yang mendukungnya. Hanya memiliki buku catatan itu dapat menyelesaikannya. Tapi buku catatan itu disembunyikan di ruang besi rahasia yang dijaga ketat. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mencurinya. Karena untuk masuk ke ruang rahasia itu, mereka harus melalui 3 pintu. Salah satunya adalah pengenalan sidik jari. 2 adalah kata sandi numerik. Meski kedua pintu ini bisa dibobol dengan mudah. Tapi yang ketiga adalah sistem pengenalan langkah. Catat informasi gaya berjalan satu-satunya orang yang dapat memasukinya. Ditambah ekspresi wajah dan statistik tubuhnya.
Bahkan memakai topeng yang sama dengan pihak lain, masih sulit untuk masuk ke dalam. Satu-satunya solusi adalah memecahkan peralatan pendingin di kedua ujung ruang bawah tanah dan menyelinap ke sana. Lalu ganti KTP si botak. Dengan begitu orang lain akan bisa masuk ke dalam. Yang terpenting seluruh proses tidak memakai tangki oksigen. Anda harus menahan napas atau mereka akan terdeteksi oleh penguji input. Ini akan menutup sistem. Meskipun kedengarannya sangat berisiko, itu juga sangat merangsang. Ethan tertawa dan memutuskan untuk segera bertindak.